Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan channel saya Bang Bulin. Teman-teman, hari ini saya akan membahas ternak bebek untuk pemula ya. Ini lebih mudah atau gampang suksesnya ya, atau gimana ya? Ini dari ternak bebek pedaging atau bebek petelur kan, seperti itu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya seperti ini teman-teman. Oke, akan kita bahas lagi. Simak video ini sampai akhir. Dukung juga channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Tentunya saat kita ingin beternak bebek pasti ada pertanyaan ya, perihal bebek pedaging atau bebek petelur ya. Ini ada satu pertanyaan yang masuk ke saya dari Simun. Terima kasih atas komentarnya. Bos, kalau untuk pemula yang ingin terjun di dunia ternak bebek, lebih baik bebek petelur apa pedaging? Seperti ini Pak Simun ya, Pak Simun ya. Untuk perihal ternak bebek ini untuk pemula ya, ternak bebek untuk pemula saya lebih menyarankan ke bebek pedaging saja Pak Simun. Karena yang pertama itu modal kita tidak besar, yang pertama ya. Terus yang kedua, perputaran usaha itu lebih cepat, seperti itu. Dan untuk penanganan penyakit saat sakit di kandang itu lebih mudah daripada bebek petelur Pak Simun. Jadi kalau kita ternak bebek pedaging kita di koloni 300 ekor di modal 8 juta sudah sampai panen teman-teman. Nah ini, tetapi di bebek petelur ya, di bebek petelur di 300 ekor kita membutuhkan modal kurang lebih 25 juta. Nah itu dari perihal modal ya. Yang kedua untuk penanganan usaha lah, penanganan usaha di bebek pedaging perputarannya lebih cepat karena di umur 35 sampai 40 hari kita bisa sudah mendapatkan hasil atau laba. Sedangkan di bebek petelur itu sebenarnya sangat banyak sekali tahapan. Yang pertama dari kita membeli bebek bayah yang siap telur ke kandang, yang belum bertelur ya, tapi yang siap telur itu kita sudah membutuhkan uang banyak ya. Untuk pembelian bebek pun bebek bayah, kita berbicara bebek coklat. Di bebek coklat, bebek Mojosari itu sekarang harganya 65 sampai 80 lah. Itu tergantung bebek itu sudah membawa telur berapa ya, sudah bertelur berapa. Sedangkan bebek packing itu yang biasa lah ya, yang biasa itu di harga 80 sampai 90. Ada yang lebih mahal lagi yaitu bebek packing terah pabrikan. Itu yang nantinya akan bisa mencetak bibit superan. Itu biasanya di harga 115 sampai 125 per ekornya, seperti itu ya. Jadi di awal saja kita sudah membeli dengan modal sekian banyak. Terus untuk pakan dari 0 sampai bertelur itu biasanya masuk kandang ya, itu paling cepat itu 2 minggu. 2 minggu itu sudah mulai bertelur. Nanti setelah 1 bulan baru bisa stabil karena kalau pakan dan penangannya bagus. Itu seperti itu. Itu pun di jangka waktu segitu kita membutuhkan banyak sekali modal karena kita hanya kasih pakan saja. Kalau kita sudah mendapat laba yaitu kita mendapat dari bebek telur ya, telur bebek itu. Untuk kalkulasinya pun menurut saya ya, kalau bebek packing kita jual telur itu kita ternak bebek packing dan menjual telur, mencari laba dari telur itu sebenarnya tidak banyak. Kalau kita ternak bebek putih, petelur putih lebih banyak kita tetaskan sendiri juga. Setelah bertelur kita tetaskan, kita jual bibit, itu lebih banyak lagi untuk keuntungannya. Seperti itu.
Untuk kembali ke pembahasan yang ketiga, yaitu perawatan ya. Perawatan di bebek pedaging dan bebek petelur. Di bebek pedaging perawatannya tidak serumit bebek petelur. Bebek pedaging ini yang kita antisipasi yaitu bagaimana pembersihan kandang dan pemberian pakan yang stabil lah ya, seperti itu ya, takaran pakan yang bagus. Dan kita harus tetap mempunyai target panen dengan berat berapa, seperti itu bisa sekali kita mendapatkan laba yang bagus di bebek pedaging ya, di umur 35-40. Tetapi di bebek petelur itu untuk penanganannya ya, penanganan di kandang itu ribet ya, lebih rumit teman-teman. Jadi di bebek petelur itu di awal masuk kandang kita kasih pakan full ya, tadi sudah saya jelaskan. Terus di saat bebek sudah mulai bertelur itu kita bagaimana caranya agar bebek itu bertelur stabil. Yang kita waspadai yaitu bebek ini ada sedikit kebisingan di kandang, bebek telur langsung merosot turun. Begitupun juga saat pergantian musim ya, dari kemarau langsung ke penghujan, itu biasanya langsung turun telur teman-teman. Di saat bebek turun telur, kita perputaran modal itu kembali ke awal saat kita mencari bibit itu teman-teman. Nah seperti itu. Terus untuk jangka waktu bertelur itu juga mempengaruhi dari kandang dan pakan kita teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi menurut saya sarankan bagi teman-teman pemula peternak bebek ya, silakan berternak di bebek pedaging dulu ya, dengan mencari bibit yang bagus, bagaimana pakan yang bagus juga, dengan ternak yang tidak terlalu banyak, ternak sedikit dulu, kita jalani dulu, kita cari ilmunya dulu ya, seperti itu ya. Oke, sekian, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, dari Kak Sirun ya, Pak Siman Sirun itu tadi ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dukung juga channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.